Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan ganggu waktunya sebentar Ustaz. Ya, fadhal. Ana ada sedikit pertanyaan Ustaz. Ya. Sebenarnya ini dari ya curhatan Iwan juga Ya. yang qadarullah. Saat pandemi ini mereka mungkin dari segi ekonomi mereka juga terdampak Ustaz. Ya. Jadi mereka agak sedikit murung saat mereka masuk di bulan Ramadan ini Ustaz. Oh, Masya Allah. Nah. Jadi apakah ini bisa jadi iri yang baik atau yang bagaimana gitu? Mereka melihat orang yang berkecukupan, mereka dengan mudah bisa beramal itu bersedekah, Masya Allah. Harta mereka, dan mereka rekan-rekan kita atau kawan-kawan ini qadarullah punya keinginan seperti itu Ustaz. Ya, namun qadarullah mungkin terganjal lah oleh musibah yang dialami banyak orang ya, Masya Allah. Boleh aja, itu namanya ghibthah ya. Artinya ada keinginan yang besar untuk beramal seperti amal soleh yang dilakukan oleh saudaranya. Ini nggak ada masalah. Dan memang di bulan Ramadan ini sebetulnya seorang muslim ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, ada penyeru dari langit di malam pertama bulan Ramadan, nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para pengingin, para pecinta yang mengharapkan kebaikan, itu aqbil, sambut bulan ini. Karena memang ini momen yang paling tepat untuk orang-orang yang menginginkan kebaikan, ya kemudian mereka maksimal dalam beramal. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan para pengharap, pengingin keburukan itu sudah berhenti. Artinya memang momennya wajar ya, saudara-saudara kita kemudian mungkin merasa berat, mereka ingin maksimal beribadah di bulan Ramadan, khususnya mungkin dengan hartanya. Ya. Tapi jangan berkecil hati, karena pintu kebaikan di bulan Ramadan itu begitu banyak. Allah bukakan seluruh pintu surga, ya, dan Allah tutup seluruh pintu neraka. Dan satu lagi, kata Rasulullah SAW, lillahi utaqa'u minan nar. Setiap malam itu, ya, wadzalika kulla lailah. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Sesungguhnya kesempatan itu terbuka luas, terbuka lebar, dan amal soleh dalam Islam itu banyak yang sederhana, banyak yang mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya sedikit pun, bahkan kadang-kadang tidak perlu keluar harta sama sekali, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan seperti zikrullah, amalan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bi khairi a'malikum, khairu a'malikum, amalan yang terbaik, azkaha inda malikikum, dan itu amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'iha fi darajatikum, itu sangat meninggikan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khairun lakum min infaqidz dzahabi wal waraq aw wal fiddah, lebih baik daripada dibandingkan menginfakkan emas dan perak. Ya, kemudian juga kata Rasulullah SAW, lebih baik dari berjumpa dengan musuh, ya, kemudian kalian membunuh musuh kalian atau kalian terbunuh oleh mereka. Ini amalan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Ketika para sahabat bertanya, apa amalan apa ini ya Rasulullah? Zikrullah, kata Rasulullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Tidak ada yang merasa berat tentunya kalau mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang sangat tepat untuk diperbanyak ketika bulan Ramadan. Atau misalkan contohnya sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ubay ibnu Ka'ab itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, saya sering bersolawat untukmu ya Rasulullah. Tapi kabarkan kepada saya, kasih tahu saya berapa jumlah solawat yang harus saya lakukan. Saya sisihkan di dalam doa saya bersolawat untukmu. Kemudian Ubay menyebutkan sepertiga, setengah, dan seterusnya. Sampai di akhir beliau mengatakan, aku jadikan semua doaku itu adalah solawat untukmu ya Rasulullah. Semuanya. Gak ada permintaan permohonan yang lain. Maka kata Rasulullah SAW, tukaffu hammuk, maka jika engkau melakukannya, seluruh masalahmu itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfaru dzambuk, dan dosa-dosamu atau dosamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan sholawat. Siapa di antara kita yang tidak mampu untuk bersolawat? Yang tidak mampu hanya orang pelit, kata Rasulullah SAW. Ya, ketika disebutkan namanya kemudian dia tidak bersolawat untuk Rasulullah SAW.
Atau misalkan yang lain yang mungkin membutuhkan harta ya, seperti it'amu ta'am, memberikan makan kepada saudara-saudara muslim khususnya yang berpuasa. Itu bisa dilakukan oleh siapapun sebetulnya. Karena sebagai betul seperti iftar, dan yang diminta di dalam syariat ini bukan jumlah yang banyak, bukan. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka Allah meskipun dengan sepotong kurma. Hadis yang merupakan bisyarah, ini kabar gembira untuk kita semuanya. Artinya, ngasih makan seseorang itu nggak perlu banyak, misalkan porsinya besar, porsinya istimewa, itu jauh lebih baik memang. Tapi ketika seseorang hanya berbagi setengah potong kurma, yang bukan apa-apa, ya mengenyangkan juga tidak, tapi itu sudah cukup untuk membebaskan diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Rasulullah SAW, amalan yang paling dominan nih adalah qiraatul Quran, dan satu lagi adalah it'amu ta'am. Beliau memberikan makanan kepada orang lain. Karena ketika kita melakukannya, kita akan dapat pahala yang sama kan, seperti orang yang kita berikan makan. Dia bersaum, kita berikan iftar, maka pahalanya sama kita dapatkan. La yanqusu min ujurihim syai'an. Tidak akan berkurang tuh dari pahala mereka sedikit pun. Makanya hanya satu butir ya, ya kalau di kita mungkin sepotong bala-bala misalnya. Atau apapun lah. Kan kita sunnahnya di Indonesia ini kan bukan kurma. Bala-bala gorengan. Iya, tapi artinya sekecil apapun itu sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat adalah keikhlasan. Makanya jangan berkecil hati. Ini bulan di mana setiap pengharap surga Allah Subhanahu wa taala betul-betul membuka hati mereka. Membuka keyakinan mereka untuk menerima rahmat Allah dan kemudian untuk mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus berjuang. Nabi saja yang sudah diampuni tetap berjuang. Para sahabat saja yang jelas masuk surga Allah, mereka juga tetap berjuang di bulan Ramadan. Makanya sayang kalau kecil tapi tetap ikhlas ya Ustaz. Nah, kecil tetap ikhlas, dan ini yang diinginkan di dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pahala saum ya, dengan seluruh apa yang ada di dalamnya. Itu balasannya rahasia. Allah Subhanahu wa taala menutupi balasannya agar Allah kemudian memberikan balasan sesuka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan. Makanya semua orang yang mencintai Allah senang dengan datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita usianya juga cukup ya, untuk bisa sampai ke bulan Ramadan insyaallah. Insyaallah. Sehat terus insyaallah. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa jadi solusi buat sahabat-sahabat kita, ikhwan kita yang lagi sedang mengalami ujian. Sahih. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya untuk kita ya. Di bulan Ramadan ini membukakan pintu amal selebar-lebarnya, dan kemudian Allah perbaiki keadaan kita ya di tengah musibah dan ujian yang Masya Allah ini menguji keimanan dan juga menguji kehidupan bukan hanya kaum muslimin ya, maksudnya semua orang termasuk kaum muslimin di dalamnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Nah, wa iyyakum.